Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Bina Budi 1, yang terhormat Dewan Guru TK Bina Budi 1 yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti diferensiasi budaya positif modul 1 dan 4. Sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk nanti mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk memperlancar acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan mulai modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Baiklah, sebelum mulai, perkenalkan, pastinya sudah kenal ya. Sebelum mulai budaya positif ini, kita biar lebih semangat ya, semuanya biar semangat. Kita mau ice breaking dulu untuk semuanya, Dewan Guru dan juga kepala sekolah, kita berdiri dulu. Kita mau ice breaking. Ayo semangat. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Ayo semangat. Tangan diputar-putar. Udah. Udah sekali lagi ya, biar semangat. Sekali lagi, biar semangat. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar,
semangat ya. Kita sudah ikutnya ke kanan. Yuk, alhamdulillah sudah kita SDK-nya sudah selesai, kita sudah semangat. Jadi sekarang kita mau memulai diskriminasi budaya positif dari modul 1.4. Baiklah, kita akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dalam konsep inti budaya positif ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang keduanya disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelimanya pelaku motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dengan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Next. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir mandiri. Itu termasuk ke dalam paradigma baru pembelajaran. Selanjutnya miskonsep tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol muridnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengatakan karakter. Terus yang ketiganya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dalam stimulus respon itu ada realitas kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, stimulus untuk respon, semua orang melihat hal yang sama. Teorinya baiklah, boleh dibantu untuk pengubahan paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Boleh, ada yang mau dibaca? Ada yang mau membacakan? Tapi harus dekat saya. Iya, bunyinya habis.
ini apa menjadi tuh kayak nyambung. Iya, kayak nyambung. Semua orang melihat Dari simulasi respon yang kedua yaitu semua orang melihat yang sama. Terus teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk responnya yang ketiga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus stimulasi respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir untuk simulasi responnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Selanjutnya di sini dalam modul 1.4 kita juga membahas disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan instansi atau organisasi yang pertama itu dari profil pelajar Pancasila yang isinya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua dari organisasi IBO Primary Years Program, yaitu yang nilai-nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan organisasi yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill, yang isinya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan mereka yang terbaik dari diri. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dalam kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu termasuk bertahan hidup. Yang keduanya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga penguasaan.
harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempatnya, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, bertahan hidup, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini selanjutnya harus bahagia ya. Apapun permasalahannya harus bahagia. Di sini kita ada pertanyaan pemantik nih, berhubungan dengan 5 dasar tadi yang sudah disebutkan, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan bertahan hidup. Di sini yang selanjutnya akan ada pertanyaan pemantik. Ini kasus tentang permasalahan pemantiknya dari Ibu Ambar. Ibu Ambar, guru wali kelas B di TK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas B telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba, apakah ada yang mau jawab duluan? Kemungkinan Doni itu mencari perhatian ya. Ya, boleh. Dari siapa dulu? Angkat tangannya, siapa dulu yang mau jawab? Di sini pertanyaan pemantiknya yaitu apa yang di sini kan Doni. Doni ini banyak teman-teman muridnya itu sering lapor ke Bu Ambar. Ke Bu Ambar itu banyak yang ngeluh bahwa makanannya itu sering diambil sama Doni. Yang menjadi pertanyaan pemantiknya adalah apa yang akan Anda lakukan jika sebagai Ibu Ambar? Jika sebagai Ibu Ambar. Terus menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Siapa dulu? Iya, mulai dari Ibu Kepala Sekolah dulu ya, diawali. Terima kasih punya waktunya. Mungkin ini masukan dari saya. Posisi saya kalau sebagai Ibu Ambar, awalnya mungkin memanggil Doni, menasehatinya untuk tidak berbuat yang kurang baik terhadap teman-temannya. Alasan Doni kemungkinan dia tidak kurang perhatian di keluarganya. Terus mungkin kemungkinan dia tidak membawa bekal ke sekolahnya, sehingga dia istilahnya kalau itu Bu Sri pemalak temennya ya. Ya mudah-mudahan hal yang kurang baik itu setelah kita nasihati, Doni akan mengikuti apa yang dinasihati oleh gurunya. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas masukannya. Jika Ibu sebagai Ibu Ambar, yaitu tadi karena tidak membawa bekal ya Doninya ya. Yang selanjutnya yang mau selanjutnya yaitu dari Bu Sri sebagai Ibu Ambar, gimana tanggapannya kalau sebagai Ibu Ambar untuk menghadapi Doni ini dan permasalahannya seperti apa? Baiklah Bunia, terima kasih untuk waktunya. Saya mencoba untuk menjadi Ibu Ambar di sini ya Bunia. Sementara kalau saya sebagai Ibu Ambar, saya sama mungkin akan bertanya kepada Doni dulu. Saya panggil Doni, kenapa kamu ambil makanan teman? Itu tidak baik ya nak, gitu. Dan saya rasa Doni juga pastinya mamahnya membawakan bekal untuk Doni. Cuma mungkin bekal yang dibawakan oleh
orang tua Doni tidak sesuai selera Doni. Mungkin ibunya memberikan makanan yang baku seperti makanan-makanan yang berat, tapi teman-temannya ada yang bawa makanan seperti makanan ringan. Doni itu sesekali ingin mencicipi makanan ringan yang dibawa temannya. Makanya Doni mengambil makanan temannya tersebut. Jadi Doni tidak mutlak sebagai anak yang berebut makanan temannya, tapi dia menginginkan makanan temannya karena makanan yang dia bawa tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, dengan selera dia gitu. Sepertinya mungkin ibunya membawa roti burger dengan isian sosis dan keju, sedangkan temannya membawa ciki atau membawa wafer. Doni menginginkan ciki dan wafer tersebut. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih atas masukannya Bu Sri. Ya, memang anak itu ada juga yang sudah dibawakan bekal dari mamanya, tapi yang dibawakan bekal itu mungkin karena merasa kok ini aja ada bosannya juga, terus merasa kok makannya ini terus, jadi ada bosan, kurang suka. Tapi ketika melihat punya teman yang lainnya, merasa oh bisa enak amat melihatnya, jadi mengambil punya temannya itu. Iya, mungkin ada lagi dari yang lainnya alasannya kenapa Doni mengambil makanan temannya. Tadi dari Bu Kepala Sekolah sudah karena tidak membawa bekal. Yang kedua dari Bu Sri tadi karena anaknya sudah tidak berselera dengan makanan atau bekal yang sudah dibawakan oleh mamanya. Ya, selanjutnya bisa yang lainnya boleh alasan yang lainnya. Ya, Bu Iman, silakan. Terima kasih Bu Nia. Ya, hampir kita sama sih ya. Kalau kita sebagai Ibu Ambar, pertama mungkin ya memanggil Doni, menanyakan bagaimana nih. Mungkin ya yang pertama itu kata mungkin dibekelin sama orang tuanya, atau kan itu aja ya. Anak itu kan merasa bosan gitu, sehingga Doni itu ngambil makanan punya temannya. Bisa jadi juga Doni ini mungkin mencari perhatian. Di rumah dia kurang perhatian, mungkin mamanya sibuk gitu ya. Jadi dia tuh ke sekolah mencari perhatian gurunya dengan membuat ulah, artinya mengambil makanan temennya gitu ya. Untuk mengatasinya kayaknya lebih baik kan kita ada komunikasi antara Ibu Ambar dengan orang tuanya, untuk orang tuanya dipanggil lah gitu. Bagaimana biar Doni ini nggak ngambil makanan temennya, apakah menunya diganti-ganti gitu Bu Nia. Ya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bima sudah memaparkan pendapatnya. Kalau Bu Ima tadi beda lagi, yaitu karena kurangnya intinya sih pengen diperhatikan ya dari orang tuanya, karena jadi membuat ulahnya yaitu perhatiannya dengan mengambil makanan teman-temannya seperti itu. Apa ada tambahan lagi dari yang lainnya? Tadi yang pertama tidak membawa bekal, yang kedua karena merasa bosan, yang ketiga karena ingin mendapatkan perhatian dari orang tua, dan juga mungkin gurunya juga pengen diperhatikan sama gurunya juga ya. Apa ada tambahan lagi dari Bu Ai? Silakan. Iya, saya menambahkan sama juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudari saya juga sebagai jadi guru Ambar, ya Doni juga dipanggil gitu ya Bu Nia ya. Ya, makanya anak Doni jangan ambil punya teman gitu kan, harus minta dulu izin dulu gitu kan, jangan langsung ambil gitu. Terus kalau anak kadang-kadang pengen nyoba ya, sebenarnya dia juga bawa makanannya sama, tapi pengen juga punya temannya
kebetulan itu sebenarnya pengen punya temannya, mau nyoba gitu kan, makan ciki, dia pengennya punya temennya, itu yang kalau saya ingin ya, pengen nyoba-nyoba makanan punya teman kalau saya ya. Anak itu Bisa jadi rambutnya Doni itu besar. pengen punya temennya aja gitu ya Bu Sri. Iya, Sebenarnya habis sambil punya temannya. iya sebenarnya dia tuh banyak gitu ya. Ya istilahnya di sini kan ada ya, contohnya ya Nabil ya. Nah, Nabil itu kan modal bawa makanan, tapi pengen punya teman aja. Sebenarnya dia juga banyak itu punya. Yang ini pengen punya temennya aja gitu. Anak itu pasti ada kayak gitu. Atau ini menabung ciki. Nah, itu nggak menciki. Itu aja mulia dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Icip-icip punya temennya kayaknya. Biar merasakan yang dia punya temennya itu rasanya enak apa enggak gitu ya. Iya, terima kasih Bu Ai atas masukannya. Kalau dari Bu Ai sendiri sama, yaitu pengen icip juga punya temannya, penasaran rasanya enak apa enggak, padahal dari rumah sudah dibawain bekalnya tapi tidak dimakan, malah minta ke teman yang lainnya ya. Selanjutnya apa ada dari Bu Her? Sudah cukup ya dari tadi. Kita balik lagi ke tempat yang tadi, yaitu tentang teori kontrol, tentang yang tadi kita kaitkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Baiklah, kita melanjutkan tadi, yaitu tentang cerita dari Bu Ambar yang tentang Doni tidak membawa bekal. Itu kita balik lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia, itu bisa masuk ke semuanya. Jadi yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan bertahan hidup. Seperti tadi yang dimasukkan dari Bu Iya sebagai kepala sekolah mengatakan bertahan hidup, yaitu tadi tuh Doni karena mengambil makanan temennya karena tidak membawa bekal, itu bisa masuk ke langsungan yaitu bertahan hidup. Terus juga ada yang tadi itu kasih sayang dan rasa diterima, seperti tadi masukan dari Bu Iman, masuknya ke kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Doni itu ngambil makanan temennya, setelah ngambil teman makanannya, terus anak-anak nanti akan lapor ke gurunya, setelah itu gurunya akan lapor lagi ke orang tuanya. Jadi si Doni ini pengen diperhatikan sama orang tuanya, jadi dia itu membuat permasalahan yang tadi itu ngambil bekalnya teman-temannya. Jadi karena dia itu kurangnya kasih sayang dari orang tua, merasa pengen diperhatikan. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusianya yaitu penguasaan. Jadi penguasaan ini bisa diartikan Doni ini ngambil bekal makanan, jadi dia itu pengen teman-temannya itu takut kepada si Doni, jadi ngambil kue-kuenya, terus ada ketakutan, jadi merasa dia punya kekuasaan, jadi dia merasa berkuasa seperti itu. Kalau kebebasan seperti tadi masukan dari Bu Sri, yaitu karena sudah dibawa bekal, tapi bekalnya itu saja, atau juga karena merasa bosen. Jadi karena merasa bosen itu pengen icip punya teman-teman yang lainnya. Ketika sudah mengicip punya temannya, dia merasa kebebasan gitu tuh, kebebasan untuk mengambil makanannya. Selanjutnya yaitu bertahan hidup. Kalau untuk bertahan hidup yaitu penguasaan sudah, kasih sayang, bertahan untuk hidup yaitu tadi sudah ya, kebebasan sama ya. Tadi ada yang kelewat, penguasaan, satu lagi yaitu kesenangan. Jadi ada ketika melihat teman-temannya itu merasa kesel, merasa kurang senang ke Doni, dia merasa ada kesenangan tersendiri melihat teman-temannya itu kesel sama Doni. Jadi Doni itu melihat kesenangan tersendiri melihat temannya.
Selanjutnya kita mau lanjutkan lagi dari di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hukuman tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik dan psikis. Yang keduanya yaitu konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiganya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini ada perbedaan. Ketika kita mau memberikan anak, ketika berbuat, ada sebab, ada akibatnya, seperti itu. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, guru juga sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasusnya, yaitu kasus anak berebut mainan saat main bersama. Kita sebagai guru, yaitu di sini kan tadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau penghukum itu ada identiknya, perkataannya tidak boleh makan bersama. Seperti itu, ada hukumannya. Jadi penghukum, kata-kata gurunya tidak boleh makan bersama. Kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru tersebut akan berkata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu guru. Di situ anak akan membuat merasa bersalah dengan kata-kata dari ibu guru tadi. Yang selanjutnya sebagai teman. Kalau sebagai teman, ini sama juga sebagai dalam kasus anak berebut mainan saat main bersama. Kalau posisi guru sebagai teman, guru akan berkata, ayo dong jangan rebutan mainan, tolong bantu bu guru ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau sebagai pemantau, kata-kata yang diucapkan yaitu kamu sudah berebut mainan, kamu tahu konsekuensinya, setelah ini kamu ambil mainan lain. Jadi sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari kelima posisi kontrol guru ini kita sering melihat, kita sebagai seorang guru, kita masuknya di posisi yang mana nih sebagai guru? Sebagai seorang penghukum, sebagai tadi membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kita renungkan sendiri, kita ini posisinya ketika ngajar ini sebagai apa ya? Apa ada ketika ngajar, oh iya loh saya pengalaman selama ngajar ini loh, apa mungkin semuanya pernah merasakannya posisi di 5 posisi kontrol ini. Semuanya boleh berbagi pengalaman selama mengajar di 5 posisi kontrol guru ini. Dari 5 ini sebagai penghukum, contohnya seperti apa, membuat merasa bersalah, pengalamannya apa, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer juga. Boleh masukannya dari teman-teman? Dari siapa dulu? Bukannya
di sekolah sebagai guru itu kita ke anak itu kan nggak boleh memberi hukuman. Jadi jangan adakan penghukum istilahnya. Benar. Iya, kan di sekolah itu kan nggak ada itu di Itu kita kalau bisa intinya jangan penghukum. kayak iya gitu. Artinya sedangkan di sekolah itu kan kita sebagai guru itu nggak boleh memberikan hukuman apapun ke anak gitu. Iya. Yang penting anak itu Tapi dimotivasi. kita tidak pernah memberi hukum, tapi tanpa kita sadari kita juga pernah menghukum anak gitu. Iya, Tanpa kita benar. sadari. Jadi memang semua itu termasuk ke aspek Memang posisi kontrol guru. gitu. Tepat sekali Jumat, karena Iya. memang tanpa kita sadari kita juga pernah menghukum, walaupun tidak boleh menghukum, Iya. tapi tanpa kita sadari kita juga pernah melakukan, walaupun hanya beberapa persentase kita melakukan itu. Yang kita sering lakukan, kalau saya sering melakukan sebagai teman, karena saya pada saat saya mengajar, jiwa saya, pikiran saya akan saya kembalikan seperti mereka gitu. Saya akan berperilaku, bertutur kata dan bertingkah saya seperti mereka gitu. Jadi saya merasa mereka adalah teman-teman saya gitu. Jadi saya tidak pernah mungkin saya pernah juga menghakimi ya Bu ya, karena saya juga manusia biasa. Tapi kalau dalam ini semua pasti pernah saya lakukan, tapi pada berteman itu sebagai teman itu yang sering saya lakukan gitu. Kadang-kadang makanya jiwa saya juga kadang-kadang seperti kekanak-kanakan ya punya ya, karena mengikuti alur mereka gitu. Saya sering berpeluk-pelukan mereka, sering memangku mereka tanpa saya sadari saya mungkin terlalu berlebihan juga ya Bunia, tapi memang itulah karena jiwa saya langsung saya kembalikan lagi seusia mereka gitu. Tapi untuk semua aspek itu yang pernah saya lakukan juga gitu, sebagai seorang pendidik. Terima kasih Bunia. Sama terima kasih juga atas masukannya dari Bu Sri. Ya karena kita kan sebagai seorang guru, 5 posisi kontrol guru ini memang dari kelima itu ada yang tidak baik, tapi kita berusaha untuk menjadi yang lebih baiknya. Tapi ada beberapa itu, tapi kita nggak sesering itu. Ada momennya kita lagi hilaf ya, sebagai guru ada hilafnya. Jadi ada beberapa yang kita juga melakukannya. Tapi kalau Bu Sri tadi memilihnya lebih ke sering sebagai teman, karena kita itu lebih dekat ke anak itu sebagai teman. Dengan sebagai teman nanti anak-anak akan merasa dekat dengan kita ya. Jadi bisa curhat gitu ya, cerita di rumah, merasa nyaman lah dengan guru. Ketika kita anak dan guru sudah merasa nyaman, nanti anak itu akan senang nih, akan semangat untuk belajar, untuk berangkat ke sekolah, akan bertemu bu guru di sekolah, seperti itu ya. Apa ada lagi yang selain sebagai teman yang memang dilakukan di sekolah posisi kontrolnya? Apa ada masukan lagi dari teman-teman yang lain? Ya, mungkin itu masukan dari Bu Sri tadi sudah mewakili, yaitu sebagai teman. Memang ya kalau untuk penghukum itu kesannya tidak bagus, memang tidak baik. Karena itu kita setuju ya, berarti penghukum itu kita nggak menggunakan karena memang itu tidak baik ya. Terus juga membuat merasa bersalah juga tidak baik juga ya. Kalau sebagai teman kita seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sri tadi, dengan sebagai teman anak-anak kita nanti merasa nyaman, terutama mendekatkan dulu kepada anak. Ketika sudah menjadi seorang teman, nanti anak sudah nyaman. Ketika sudah nyaman, seperti tadi untuk belajar, untuk mulai kegiatan pembelajaran, untuk berangkat ke sekolah akan semangat. Oh ya, saya mau ke sekolah, mau berangkat sekolah, mau bertemu dengan guru, seperti itu ya. Kalau untuk memantau juga kurang bagus, tapi sebenarnya sih yang lebih bagus laginya sebagai posisi sebagai manajer ya, iya, sebagai kalau pemantau juga ya perlu juga, sudah berebut mainan, kamu tahu konsekuensinya, jadi setelah ini kamu ambil mainan lain. Tapi memang dengan bahasanya itu bahasa yang lebih
kita itu belajar yang dari kita itu berusaha lebih baik lagi tuh ya posisi sebagai manajer. Karena apa? Karena apa yang kamu tahu kesalahan kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu itu lebih baik lagi bahasanya ke anak seperti itu. Dan posisinya kita lanjut. Oh iya, sebelum kita lanjut yang tadi ke posisi kontrol, di sini kan tadi ada motivasi perilaku manusia ya. Motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu ketika belajar anak itu akan semangat karena apa? Jadi dia itu menghindari hukuman. Misalnya kamu kalau tidak selesai mengerjakannya, kamu nanti tidak boleh makan kayak gitu. Jadi anak itu merasa takut, merasa belajarnya itu karena takut karena akan hukuman, bukan karena takut karena semangat belajarnya, tapi karena takut akan hukuman ya. Terus yang keduanya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nih misalnya juga anak nih, misalnya gurunya bilang anak-anak yang selesainya duluan nanti dapat hadiah dari bu guru, nanti dikasih bu guru hadiahnya, nanti dikasih stiker bagus nih seperti itu. Itu juga nanti anak-anak belajarnya bukan karena dari diri sendiri, tapi karena ada imbalan atau penghargaan. Jadi kalau untuk hukuman dan juga penghargaan itu motivasi dari ekstrinsik dari luar diri anak, karena ada ketidaknyamanan karena merasa belajar ini saya belajar karena nanti takutnya kalau nggak selesai nanti akan dapat hukuman dari guru. Dan yang kedua tadi akan lebih semangat. Di satu sisi anak akan lebih semangat. Kenapa? Semangatnya karena kalau saya selesai mengerjakannya, nanti kita akan mendapatkan imbalan atau penghargaan karena kita sudah selesai duluan. Jadi itu termasuknya ke motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiganya yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Kalau untuk anak TK ya, kalau untuk dari intrinsik ini sepertinya masih jarang ya, dari diri sendiri itu. Kalau untuk TK itu masih jarang sekali ya. Kebanyakannya itu motivasinya itu dari ekstrinsik kebanyakannya. Apalagi anak itu lebih termotivasi, apalagi kalau sudah ngomong nanti kita dapat penghargaan loh, dapat hadiah loh. Jadi anak lebih senang seperti itu. Jadi penghargaannya itu, motivasinya itu lebih ke ekstrinsik karena takut hukuman dan juga pengen imbalan atau penghargaan. Jadi kalau untuk motivasi dari intrinsik masih, kalau menurut mereka masih kurang ya. Selanjutnya, untuk motivasi perilaku manusia ini sudah, kita lanjut lagi. Kasus tadi 5 posisi kontrol seorang guru juga sudah. Sekarang kita lanjut posisi kontrol apakah aku ya. Konsentrasi tadi 5 kan sudah. Apa saja yang pertama? Posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, merasa bersalah, manajer, terus pemantau. Hebat semuanya. Kata ini termasuknya ke posisi kontrol apakah aku. Perkataannya seperti ini nih, yang sering diucapkannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuknya posisi sebagai apa? posisi ini kan Oke, kita balik lagi ya. Lupa. Saya nih, ada penghukum, pembuat merasa bersalah,
dengan kamu. Jadi yang lebih tepatnya sih jawabannya lebih ke membuat merasa bersalah. Karena ada kata kecewanya ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ketika ngomong seperti itu, anak merasa, oh iya saya merasa bersalah sekali seperti itu. Dan yang selanjutnya nih sebagai apa ya? Yang kata-katanya kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya. Jawabannya sebagai penghukum. Tepuk tangan semuanya. Hebat. Selanjutnya kita sebagai posisinya sebagai apa lagi? Yaitu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, hebat, Masya Allah. Sebagai manajer, tepuk tangan. Betul-betul hebat. Selanjutnya yaitu kita sebagai apa lagi ya ini ya posisinya ya. Yang kata-katanya itu ayolah lakukan demi ibu guru ya. Ayolah lakukan demi ibu guru ya. Ayo coba dari Bu Her dulu. Kalau Bu Her katanya sebagai penghukum, Bu Iman sebagai teman, Bu Sri sebagai teman, Bu Mumus sebagai teman, Bu Ai sebagai teman, dan jawaban terbanyaknya benar yaitu sebagai teman. Bu Her lebih semangat lagi ya. Iya, kalau kata-katanya seperti itu adalah posisikan guru sebagai teman. Ayolah lakukan demi guru ya. Bahasanya juga bahasa sebagai seorang teman. Iya. Lanjut lagi, satu lagi, siap-siap. Kalau yang ini, kamu tidak boleh makan jika masih berebut mainan. Itu posisi kontrol sebagai apa? Masya Allah, sudah bisa memasukkannya ya. Mana posisi seorang guru itu dari 5 posisi kontrol sebagai guru tadi. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini apa yang berhubungan merasa bersalah itu ini masih berhubungan dengan Enggak. Kalau yang tadi ya, baiklah. Iya. Ini kan kita termasuk tadi itu yang awal itu termasuk ke modul 1.4 tentang budaya positif. Tadi tentang 5 posisi kontrol sebagai guru sudah selesai ya. Kalau yang tadi itu sebagai iya. Kalau yang selanjutnya ya kita sudah beda judul lagi, beda bab lagi ya. Iya. Masih biasanya udah ngasih tahu ya, jadi bingung kok nggak nyambung ya. Tadi udah masuk ke 5 posisi kontrol, sekarang sudah ke keyakinan kelas. Baiklah. Selanjutnya yaitu yang masuk ke budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan
yang bisa melakukannya. Iya. Kalau keyakinan itu berharap, Sama juga siapa? iya sebetulnya sama juga. Yakin kita bisa melakukannya bersama. Tapi kalau peraturan itu diharuskan bisa melakukan Sendiri. gitu. Jadi kalau keyakinan seperti tidak dipaksakan, tapi kalau peraturan itu baku dan terpaksa. Kalau salah, mohon maaf ya Bina. Harus ditaati kalau Ya. Terima kasih atas masukan tadi Bu Sri juga. Ya, Cinta mereka. karena dia pintar, Bu Rima Bu Sri pintar ya. Bukan anak-anaknya pintar, gurunya apalagi lebih pintar lagi. Tepuk tangan untuk guru-guru hebat semuanya ya. Ya. Bikin mas. Sedikit. Iya, waktunya sudah tidak sebentar lagi. Baiklah, keyakinan kelas benar apa yang disampaikan tadi oleh Bu Ima dan Bu Sri. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Benar sekali ya. Kalau keyakinan kelas itu kita ada kesepakatan yang sudah dibuat antara guru dengan anak-anak ya. Tapi kalau sudah peraturan kelas itu dibuatnya sepihak, yaitu dari dewan guru anak-anak tanpa melibatkan anak-anak ya. Seperti itu. Terima kasih ya semuanya. Tetap hebat. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ya. Di sini saya sendiri sudah ada contohnya, yaitu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, terus senyum, salam, sapa, sopan, dan santun 5S, dan kata ajaib, maaf, tolong, terima kasih, dan satu lagi apa? Iya, satu lagi permisi. Iya, di sini kelewat satu ya. Permisi, harusnya ada 4, ini tertulisnya 3 ya. Dan kesepakatan selanjutnya yaitu merapikan mainan ke tempat semula dan menjaga kebersihan. Karena namanya anak TK ya, kalau kita kan mainnya lebih senang bermain-main nih. Jadi kita membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, kalau kita mau bermain, nanti permainannya yang sudah dikeluarkan, yang sudah dimainkan, nanti dibereskan kembali ke tempat mainan. Dan juga yang sangat penting juga menjaga kebersihan ya. Dari usia dini kita sudah berusaha untuk mengajak anak untuk menjaga kebersihan dari usia dini dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Terus kita belajar dan main dengan aman, bermain dengan aman. Dan yang terakhir, sabar dalam antrian. Karena anak-anak kan yang masih antusiasnya, semangatnya, dan juga egoisnya yang masih tinggi, ketika ngantri, anak nggak mau di belakang, pengennya di depan. Jadi kita buat peraturan supaya anak itu nanti bisa belajar tertib dari usia dini. Jadi berusaha untuk mengajarkan anak disiplin ya. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk keyakinan kelas sudah selesai. Yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini kita membagi ada 3 poin. Yang pertama, untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiganya, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses
proses pembelajaran ya. Dari berbuat kesalahan, disitulah anak nanti akan belajar proses pembelajaran. Di situ berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah melakukannya. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan kamu berhak merasa begitu. Itu poin-poin yang di sebelah kanan ini adalah ketika menstabilkan identitas, itu kata-kata yang akan sering diucapkan oleh seorang guru ya. Ada kata-kata itu untuk membedakan dari menstabilkan identitas dan juga yang dua poin tadi. Yang keduanya yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah kata-kata dari validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiganya, menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalamnya, dan kata-katanya yang keluar itu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa ya. Itu kata-kata yang biasanya digunakan, yang termasuk poin menanyakan keyakinan. Dan di sini saya ada contohnya. Di sini contoh validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah lagi berebut mainan. Tuh. Iya. Bisa. Itu setiap anak itu pasti ada ya kasus-kasusnya bermacam-macam, beraneka ragam ya. Di sini saya ambil kasusnya yaitu tentang berebut mainan ya. Di sini saya karena ada dua anak, kita menanyakan satu persatu dulu. Kita mau lihat dari tadi yang ketiga poin tadi itu. Di sini menstabilkan identitas dulu. Kita tanyakan dulu dari yang pertama. Ini tidak ya, tidak menstabilkan identitas. Yang selanjutnya yaitu dari teman yang satunya. Stabilkan identitas dari Wafa. Ini tadi antara teman yang satu dan yang lainnya kita panggil satu-satu, terus menstabilkan identitasnya. Kata-kata yang keluar juga tadi yang sudah ada di poin yang sudah disebutkan tadi. Menstabilkan identitas. Dan di sini yang ketiganya menanyakan keyakinan. Anak-anak sudah saling memaafkan.
Ya, terluka ya, Masya Allah ya. Anak-anak itu yang namanya, apalagi di anak TK ya, di anak TK itu egonya masih tinggi ya. Jadi ketika main itu pengennya merasa duluan, terus merasa memiliki punya sendiri. Jadi anak merasa ini lo punya saya loh, jadi nggak boleh main, ini hanya untuk saya saja, seperti itu. Tapi kita sebagai seorang guru juga harus bisa menengahi anak tersebut ya, karena memang masa anak-anak itu masa yang benar-benar egonya masih sangat tinggi sekali ya. Baiklah, acara tadi dari semua keyakinan budaya positif, dari budaya positif tadi yang sudah kita pelajari, tadi kita sharing bareng tentang kegiatan tadi yang Masya Allah semuanya sudah berpartisipasi juga tentang pengalaman-pengalaman mengajarnya. Jadi penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial, baik digunakan guru maupun merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, mereka merdeka dan bertanggung jawab ya. Itu sebagai seorang guru pastinya yaitu kita memiliki standar kepribadian yang sudah disebutkan tadi, harus bisa dan untuk harus profesional juga dan sosial ya pastinya. Dari semua yang ada sudah dipaparkan tadi, apakah ada yang mau masukan dari teman dari awal sampai akhir tadi kegiatan ini, kegiatannya seperti apa dan juga masukannya juga apa, seperti itu. Kalau bisa sih boleh merangkum kegiatan dari awal sampai akhir yang ada di pikiran atau ya apa yang sudah disampaikan tadi. Boleh dari siapa dulu nih? Bukan masih aku lagi salah siji pertama mereka ini kok ada Ya boleh boleh perwakilan satu aja ya. Hari sekarang yang diwakilkannya ke siapa ini? Boleh? Ya ini tadi yang sudah diajarkan ya, konsep inti budaya positif tadi. Konsep budaya positif tadi yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari semua yang sudah dipaparkan tadi, mungkin ada sedikit rangkuman atau mungkin apa yang paling diingat lah dari konsep inti budaya positif yang sudah tadi dipaparkan. Siapa nih? Boleh mau yang mana nih yang berkesan gitu tuh? Ya boleh Bu Sri. Baiklah Bu Nia, sedikit menambahkan atau menyemangati ya Bu Nia ya. Jadi setelah Bu Nia memaparkan semua poin-poin tadi, saya sebagai tenaga pendidik menjadi lebih paham lagi, jadi lebih lebih menguatkan saya untuk mengajar, memberi materi kepada anak-anak, memberi tanggung jawab, memberi motivasi kepada anak didik saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nia yang sudah membuat saya jadi bertambah ilmu di hari ini, menjadi bertambah pengetahuan bagaimana menyikapi anak, bagaimana kita harus berperilaku sebagai seorang pendidik untuk menjadi tenaga pendidik yang lebih baik ke depannya. Saya ucapkan terima kasih Bu Nia ya. Mungkin kalau tidak ada seperti ini saya tidak tahu lebih banyak gitu, karena Bu Nia ada pemasukan dari dunia seperti ini sebagai guru CGP. Saya juga jadi menambah wawasan saya
menambah ilmu juga buat saya dan teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk guru-guru hebat semuanya, Bu Sri, Bu Iman, Bu Ai, dan Bu Her ya. Ya, terima kasih juga Bu Sri ya. Kita saling sharing. Terkadang kita bukannya sebenarnya kita itu bukannya tidak tahu ya, bukan tidak tahu, tapi kadang kita memposisikannya sebagai guru ini sebagai apa, seperti itu ya. Sebenarnya kadang kita karena tidak paham pas bagiannya ke bagian apa, seperti itu posisinya ya. Ya, terima kasih. Penutup sudah tadi ya di sini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi di diseminasi kegiatan CGP angkatan ke-11 ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya belajar bareng, sharing bareng tentang kegiatan tentang modul ini, yaitu budaya positif di CGP modul 1.4 ini. Terima kasih, semoga lain waktu kita masih bisa bertemu lagi, bisa berbagi ilmu lagi, nanti saling sharing dan saling berkolaborasi ya, pastinya benar sekali ya, saling berkolaborasi itu yang utamanya sebagai guru teman sejawat ya, untuk memajukan sekolah di TK Bina Budi ini, dan kita saling harus berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di khususnya di TK Bina Budi ini. Sekali lagi terima kasih untuk Dewan Guru semuanya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak pintar. Pintar. Apa kabar semuanya? Pintar. Hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang mau kita lakukan di kelas, peraturan mau di kelas ya. Tapi Bu Guru mau tanya ke anak-anak semuanya, ya pintar ya. Anak soleh siap. Biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Aku bisa melakukan yang terbaik. Bisa. Bisa. Kita mau buat keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas kelompok berapa kita sayang? D2. Pintar. Keyakinan kelas yang pertama nih, kalau kita pertama datang itu datangnya siang apa pagi? Ya, jadi kita datang ke sekolah harus tepat waktu ya. Yang pertama kita harus tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang kesiangan hari ini? Ada enggak? Iya, lagi sakit. Di bawah sayang. Terus anak soleh. Kalau sama teman-teman, kalau sama Bu Guru, boleh nggak ya marah-marah sama Bu Guru? Boleh nggak? Bu Guru. Ya sayang. Iya, kalau marah-marah boleh nggak? Kalau sama Bu Guru nggak boleh marah. Kalau teman-teman ke temennya boleh marah nggak? Nggak boleh ya, pintar. Jadi sama Bu Guru
menghormati Ibu guru. dan menyayangi guru dan teman. Ya sayang. Jangan jadi kelompok A siapa? Yang kelompoknya ada bunyi dulu ya. Anak soleh. Terus kalau guru lagi ngomong nih, ini boleh nggak ya main-main seperti itu, boleh? Ngobrol sama temennya boleh? Jadi kalau bu guru lagi ngomong di depan, harus siapa sayang? Iya, mendengarkan bu guru ngomong ya, pinter. Yang ketiganya mendengarkan bu guru. Terus anak soleh. Terus kalau kita lagi belajarnya kitanya lari-larian, boleh? Kalau lagi belajar, ya sayang. Iya, kalau itu boleh nggak? Terus lagi belajar, lagi makan, kita ke meja temennya keliling ke sini, boleh? Boleh. Kalau belajar itu apa sayang? Dengan tertib. Lagi belajar tertib. Terus lagi apa sayang? Lagi kita mau cuci tangan juga harus tertib. Boleh nggak lagi baru datang tiba-tiba yang udah di depan, yang lain lagi ngantri, boleh seperti itu? Boleh. Jadi kita harus apa sayang? Ngantri, pinter, belajar dan dengan tertib. Terus anak soleh. Terus kalau kita makan, terus kita kalau minum, itu boleh nggak ya makannya, minumnya kita jalan-jalan? Boleh nggak seperti itu? Kalau kita lagi makan dan minum, kita lari-larian, boleh seperti itu? Iya. Terus kalau lagi makan dan minum, kita keliling-keliling ke kelas-kelas sambil main, boleh nggak? Boleh ya. Kalau kita lagi makan dan minum itu harus apa sayang? Apa pintar? Duduk. Jadi makan dan minum itu duduk. Ya pintar. Makan dan minum. Dan minum duduk ya sayang ya. Terus kalau kita istirahat, kalau kita lagi main nih di kelas, ada mainan. Sudah mainan kitanya dibuat susun. Terus setelah main, kita tinggal pergi, boleh? Apa sayang? Kalau kita main, setelah main kita harus merapikan kembali. Supaya apa sayang? Ya rapi. Lagi kan tadi rapi. Kalau main lagi, kalau sudah main kita rapikan kembali. Jadi kita apa sayang? Mainan yang sudah dimainkan dirapikan kembali. Ya pintar ya. Jadi kita merapikan mainan. Terus anak soleh. Kalau kita istirahat di luar, kita kan makan nih pakai ada plastiknya makanannya. Terus plastiknya itu dirobek, dimakan. Terus kita makannya lagi duduk di tempat istirahat di luar. Terus makanannya, tempat plastiknya kita buang di sembarang tempat di halaman, boleh seperti itu?
jadi kalau kita mau membuang sampah, buangnya di mana, Pinter? Pinter, dibuangnya di tempat sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Anak soleh. Terus nih, kita sudah selesai belajarnya. Kita sudah mau pulang. Kalau mau pulang, kita boleh nggak ya? Pulangnya itu rumahnya deket, rumahnya jauh. Bu guru, saya pulang duluan. Boleh seperti itu? Apa? Saya. Kalau kita mau udah waktunya pulang, kita pulang sendirian, tidak izin dulu sama bu guru, boleh seperti itu? Boleh ya. Kita kalau mau pulang sekolah harus izin dulu ke bu guru. Kita nunggu dulu yang rumahnya jauh, izin dulu ke bu guru. Kalau rumahnya jauh, tunggu mama sama papa ya, tunggu dijemput. Ya kalau rumahnya deket, nanti bilang ke bu guru, "Bu guru, saya pulang sendiri ya, mau jalan kaki karena rumahnya dekat." Tapi kalau rumahnya jauh, harus apa, Pinter? Harus nunggu dijemput dulu ya. Harus menunggu jemputan dulu ya sayang ya. Pulang menunggu jemputan. Pulangnya jam 10:30 sayang. Yuk anak soleh. Hai. Halo. Hari ini keyakinan kelas kelompok B2. Yang pertama, kita apa sayang? Datang ke sekolah tepat waktu. Yang keduanya, menghormati dan menyayangi guru dan yang ketiganya, mendengarkan bu guru. Kalau lagi ngomong di depan gurunya ya. Terus belajarnya dengan tertib. Terus makan dan minum itu duduk, pintar. Terus kalau kita sudah main, kita merapikan kembali mainannya. Terus yang terakhir, membuang sampah apa sayang? Oh ya, ada lupa satu lagi. Kalau kita mau pulang, kita menunggu apa sayang? Menunggu jemputan dulu. Itu keyakinan kelas yang kita buat untuk kelompok B2. Iya, kalau rumahnya dekat jalan, tapi harus bilang dulu ke siapa sayang? Guru, biar gurunya tahu kalau sudah pulang ya. Anak soleh. Gitu. Kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Aku bisa melakukan yang terbaik. Bisa. Yes. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Nama saya Jaris, saya dari kelompok B2. Nama saya Wafa dari kelompok B2. Perasaan saya bahagia. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya semangat. Penting sekali. Sangat penting sekali.